Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rexion Saputri, NPM 1811011005 akan menjelaskan tentang teori antrian. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan analisis teori antrian. Garis tunggu merupakan satu atau lebih pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Pelanggan ini bisa dimaksud orang atau benda, seperti mesin yang memerlukan perawatan, pesanan yang menunggu dikirim, atau persediaan material untuk digunakan. Garis tunggu terjadi karena adanya ketidakseimbangan sementara antara permintaan pelayanan dan kapasitas sistem yang menyediakan pelayanan. Teori garis tunggu menerapkan pelayanan seperti dalam perusahaan manufaktur, berhubungan dengan kedatangan pelanggan dan karakteristik pemrosesan sistem pelayanan ke dalam karakteristik output sistem pelayanan. Waktu tunggu pelanggan untuk pelayanan menunjukkan interaksi langsung yang pertama antara pelanggan dan banyak proses penyampaian jasa, sehingga pentingnya pengelolaan waktu tunggu merupakan daya tarik yang signifikan bagi sebagian besar operasi pelayanan. Selanjutnya itu karakteristik antrian jasa. Di sektor pelayanan, kapasitas pelayanan yang disediakan mempengaruhi tingkat permintaan yang datang. Pada manajemen sektor pelayanan, tambahan kapasitas bisa menghasilkan tambahan pelanggan, terutama bila tambahan kapasitas dapat mengurangi waktu tunggu yang berdampak pada pelanggan. Pandangan manajemen operasi akan berfokus pada pilihan antara waktu tunggu pelanggan dan banyaknya karyawan yang melayani pelanggan, serta berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Teknologi menawarkan kesempatan untuk memperbaiki proses pelayanan, misalnya yaitu dalam pembelian tiket penerbangan secara online, terus sistem check-in dan check-out di hotel. Bila permintaan ini berfluktuasi tinggi dan permintaan puncak lebih besar daripada kapasitas, manajer harus mengubah pola permintaan atau mengubah kapasitas pelayanan, sehingga pelayanan dapat disampaikan tanpa ada antrian pelanggan. Bila pola permintaan tidak dapat diubah, maka manajer itu harus memperhatikan strategi yang berorientasi operasi untuk mengendalikan tingkat penawaran pelayanan seperti penjadwalan paruh waktu dan melatih personil penyedia jasa. Menurut Davis dan Leineke 1994, mengategorikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan menunggu antrian berdasarkan tingkat keterlibatan atau pengendalian manajer pelayanan. Yang pertama yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti keadilan dalam pelayanan kepada pelanggan yang berdasar first come dan first serve. Yang kedua itu faktor yang dikendalikan secara parsial seperti harapan pelanggan. Yang ketiga, faktor-faktor yang secara keseluruhan berada di luar pengendalian perusahaan, seperti apakah pelanggan datang sendiri atau bersama kelompoknya. Selanjutnya yaitu model antrian. Model antrian membantu manajer mengambil keputusan yang dapat menyeimbangkan antara biaya kapasitas dan biaya tunggu. Beberapa ukuran yang dapat diperoleh dari model antrian antara lain, yang pertama yaitu rata-rata waktu pelanggan berada dalam antrian, yang kedua rata-rata panjang antrian, yang ketiga yaitu rata-rata waktu yang diperlukan pelanggan berada dalam sistem, waktu antrian dan waktu pelayanannya. Yang keempat yaitu rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem. Yang kelima, probabilitas fasilitas pelayanan menganggur atau kosong. 6. Tingkat penggunaan dalam sistem. 7. Probabilitas banyaknya pelanggan dalam sistem. Model antrian ini dibagi atas dua model. Yang pertama, model antrian single channel. Model antrian ini merupakan model yang paling umum dalam membahas teori antrian. Nah, beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama yaitu kedatangan dilayani. Kedatangan menunggu untuk dilayani dengan mengabaikan panjangnya antrian yang ada. Yang kedua, kedatangan tingkat tergantung oleh kedatangan sebelumnya, tetapi rata-rata banyaknya kedatangan atau tingkat kedatangan tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kedatangan dijelaskan dengan distribusi probabilitas Poisson dan berasal dari populasi yang tidak terbatas. Yang keempat, waktu pelayanan bervariasi dari satu pelanggan ke pelanggan berikutnya dan tidak saling tergantung, tetapi rata-rata waktu pelayanan diketahui. 5. Waktu pelayanan terjadi menurut distribusi eksponensial negatif.
Yang keenam, rata-rata tingkat pelayanan lebih cepat dari rata-rata tingkat kedatangan. Apabila kondisi tersebut ditemukan, maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah menggunakan rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, lambda sama dengan rata-rata banyaknya kedatangan tiap periode waktu. Yang kedua, mu sama dengan rata-rata banyaknya pelanggan yang dilayani tiap periode waktu. Nah, selanjutnya ada ls, yaitu rata-rata banyaknya unit atau pelanggan dalam sistem atau antrian dilayani. Selanjutnya ada ws, rata-rata waktu yang digunakan unit atau pelanggan dalam sistem. Selanjutnya LQ, yaitu rata-rata banyaknya unit atau pelanggan dalam antrian. Selanjutnya ada WQ, yaitu rata-rata waktu yang digunakan unit atau pelanggan dalam antrian. Selanjutnya itu ada PO, probabilitas 0 unit atau pelanggan dalam sistem. Nah, model yang kedua yaitu model antrian multi-channel. Multi-channel ini digunakan bila terdapat lebih dari satu server yang melayani pelanggan dengan jenis pelayanan yang sama. Contoh pelayanan ini bisa kita lihat yaitu pelayanan teller atau kasir bank. Di sini kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama itu ada M, banyaknya penyedia pelayanan atau channelnya. Yang kedua lambda, rata-rata tingkat kedatangan. Nah, yang ketiga itu ada mu, yaitu rata-rata tingkat pelayanan pada setiap channel. Selanjutnya ada P0, yaitu probabilitas 0 unit atau pelanggan dalam sistem. Selanjutnya ada LS, yaitu rata-rata banyaknya unit atau pelanggan dalam sistem. Selanjutnya itu ada WS, rata-rata unit atau pelanggan dalam sistem antrean atau mendapat pelayanan. Selanjutnya itu ada simulasi. Teknik simulasi digunakan apabila tingkat kedatangan dan pelayanan tidak dapat diketahui dengan pasti. Metode simulasi yang digunakan adalah metode simulasi Monte Carlo. Dasar simulasi ini yaitu adanya eksperimen terhadap kemungkinan atau probabilistik terhadap sampel acak. Nah, ide ini yang mendasari simulasi adalah membuat tiruan kondisi nyata secara matematis. Yang kedua, mempelajari berbagai karakteristik operasi dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, memberikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil simulasi tersebut. Teknik simulasi ini menggunakan tahapan. Yang pertama, menyusun distribusi probabilitas untuk variabel-variabel yang penting. Yang kedua, membangun distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel. Yang ketiga, menyusun interval angka random untuk masing-masing variabel. Yang keempat, menyusun angka random. Yang kelima, membuat simulasi dengan mencoba mengambil angka random untuk mencapai nilai variabel-variabel tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi teori antrian ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.